Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Utami dari Perbankan Syariah 6E. Di sini saya akan menjelaskan tentang murabaha. Murabaha merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum yang diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabaha diterapkan melalui mekanisme jual beli. Jual beli barang dan penambahan sebagai keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Aplikasi pembiayaan murabaha dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain itu, pembiayaan murabaha juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi ataupun modal kerja. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah dengan prinsip dan standar syariah serta meminimalisir resiko atas produk murabaha, maka diperlukan suatu kerangka standar operasional yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah. Murabaha adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Kata al-murabaha diambil dari bahasa Arab yang berarti aribu, kelebihan dan tambahan atau keuntungan. Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu, murabaha adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. Secara sederhana, murabaha berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Berdasarkan Fatwa Dewan Nasional Nomor 4 MUI _ yang kelima 2000 tentang murabaha, yang dimaksud dengan murabaha adalah menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih laba. Menurut ijma atau para ulama sepakat bahwa jual beli atau murabaha yang diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa kebutuhan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Rukun dan syarat dari murabaha. Yang pertama, faktor yang harus ada atau rukun dalam akad murabaha adalah pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua, objek murabaha, modal dan kerja. Yang ketiga, persetujuan kedua belah pihak, yaitu ijab dan qabul. Dan yang terakhir, nisbah keuntungan. Syarat dari murabaha yang pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Dan yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah pembelian. Dan yang terakhir, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, jika pembelian dilakukan secara hutang, secara prinsip jika syarat di atas yang telah dipenuhi, maka mempunyai pilihan. Pilihannya ada 3. Yang pertama, melanjutkan pilihannya seperti apa adanya. Kedua, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual. Yang ketiga, pembatalan kontrak. Tata cara pelaksanaan perjanjian murabaha. Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan jual beli atas suatu barang. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai penjual dan supplier penjual dan dibayar secara tunai. 3. Barang yang telah dibeli bank dikirim oleh supplier kepada nasabah. 4. Nasabah menerima barang yang dibeli. Dan yang terakhir, atas barang yang dibelinya, nasabah membayar kewajiban kepada bank secara angsuran selama jangka waktu tertentu. Jenis-jenis murabaha. Murabaha
terdapat dua jenis. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan setelah pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat pembeli untuk membeli yang dipesannya. Jenis yang kedua yaitu murabahah sederhana. Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya dengan pembeli dengan harga yang sesuai dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan. Materi kedua yaitu asuransi lembaga keuangan syariah. Asuransi lembaga keuangan syariah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah perjanjian dua belah pihak atau lebih dengan nama pihak yang bertanggung mengikatkan diri kepada pertanggung jawab dan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada pertanggungjawaban karena kerugian, kerusakan atau kehilangan dan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin yang diterima tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian dengan nama seseorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan. Fungsinya memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Asuransi syariah adalah satu pikul yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong antar sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana terbaru, dana ibadah sumbangan, yang sedangkan asuransi menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah. Tujuan akuntansi syariah yang dikutip dari Syakir Sula dalam Nurmansyah Lubis 2004 yang pertama yaitu menentukan hak dan kewajiban pihak terkait terhadap hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan konsep dari kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Kemudian, yang kedua, menyediakan informasi keuntungan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan, lalu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan semua transaksi dan kegiatan usaha. Hal-hal yang terkait dengan asuransi syariah. Yang pertama, jenis-jenis asuransi syariah. Jenis-jenis asuransi syariah yang pertama, asuransi jiwa syariah, yaitu perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungjawaban kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang kedua, asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan akan telah disepakati dan diberikan kepada penerima hibah atau anak, sesuai dengan jenjang pendidikan. Ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan syariah. Asuransi kesehatan syariah yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Keempat, asuransi dengan investasi atau unit link syariah. Produk yang memberikan manfaat asuransi dan manfaat hasil investasi. Sebagai premi yang dibayar dalam investasi ini akan dialokasikan untuk dana terbaru dan sebagian dialokasikan sebagai investasi peserta. Selanjutnya, asuransi kerugian syariah. Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada pertanggungjawaban atas kerugian harta benda yang dipertanggungjawabkan.
Berikutnya, asuransi syariah berkelompok. Asuransi ini dirancang khusus untuk peserta perkumpulan seperti perusahaan, organisasi, maupun komunitas. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak, asuransi ini lebih mudah bila dibandingkan dengan asuransi syariah individu. Dan yang terakhir, asuransi haji atau umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Khusus asuransi haji ini telah diatur melalui fatwa MUI nomor 36 DSN MUI garing 2002 tentang asuransi haji agar para jamaah mendapat ketenangan selama menjalankan ibadah haji. Prinsip-prinsip asuransi syariah. Yang pertama, saling bekerja sama atau bantu-membantu. Yang kedua, dan tolong-menolong. Dan yang terakhir, saling melindungi dari berbagai kesusahan atau hubungan sesama muslim. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai murabahah dan asuransi lembaga keuangan syariah. Apabila ada salah-salah, saya mohon ampun, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.